Teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfian Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfian Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobby. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
Rp3,5 miliar Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, Rp3 miliar Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rp3 miliar Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Rp1,5 miliar FH dan Rp50 juta per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
Rp3,5 miliar Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, Rp3 miliar Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rp3 miliar Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Rp1,5 miliar FH dan Rp50 juta per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribunnews Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfian Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfian Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobby. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra,
Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobi. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gery Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Gery Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobby. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gery Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Gery Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
Rp3,5 miliar Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, Rp3 miliar Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rp3 miliar Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Rp1,5 miliar FH dan Rp50 juta per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobi. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gery Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Gery Aditya Herwanto Putra,
Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobi. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra,
Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobi. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfian Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfian Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobby. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gary Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Gary Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gery Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Gery Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gery Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Gery Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra,
Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Rp69 miliar Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, Rp5,5 miliar Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, Rp3,5 miliar Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, Rp3 miliar Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rp3 miliar Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Rp1,5 miliar FH dan Rp50 juta per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gery Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Gery Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobi. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gery Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Gery Aditya Herwanto Putra,
Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribunnews Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer, bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra,
Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi. Total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfian Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfian Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobby. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfian Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfian Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobby. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker,
3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfian Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfian Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobby. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gary Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Gary Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan Tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra,
Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfian Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfian Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Rp69 miliar Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, Rp5,5 miliar Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, Rp3,5 miliar Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, Rp3 miliar Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rp3 miliar Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Rp1,5 miliar FH dan Rp50 juta per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobby. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut.
Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rupanya hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel.
Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencarinya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfyan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, koordinator kelembagaan dan personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, subkoordinator kemitraan dan personel kesehatan kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, subkoordinator keselamatan kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, koordinator pengujian dan evaluasi kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain.
Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irvian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irvian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irvian Bobi. Menurut Setio, Irvian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irvian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irvian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024 aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irvian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irvian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irvian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irvian Bobi Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra,
Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfian Bobi Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfian menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfian Bobi. Menurut Setio, Irfian menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfian disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfian Bobi Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfian Bobi Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfian Bobi Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP Rumah. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfian Bobi menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3.
kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Geri Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfyan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfyan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah. Geri Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah. Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah. FH dan HAR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfyan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfyan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfyan Bobby. Menurut Setio, Irfyan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfyan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfyan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama baik ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfyan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini. Nama Irfyan Bobby Mahendro, IBM, mendadak jadi sorotan usai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkannya sebagai salah satu dari 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker.
IBM diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025. Dalam kasus ini, dia disebut menerima aliran dana fantastis mencapai 69 miliar rupiah melalui sejumlah perantara. Gunakan 69 miliar rupiah untuk belanja hingga DP rumah Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, selama periode 2019-2024, Irfan Bobby menerima uang dalam jumlah besar yang sebagian dipakai untuk belanja pribadi, hiburan, hingga pembayaran uang muka, DP, rumah. IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lain, hingga investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan jasa K3, PJK3, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025. KPK menyebut uang tersebut juga mengalir ke pejabat lain di Kemenaker, termasuk Gery Aditya Herwanto, GAH, dan Heri Sutanto, HS. Deretan penerima aliran dana selain Irfan Bobby Mahendro, beberapa pejabat Kemenaker juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Irfan Bobby Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, 69 miliar rupiah Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, 5,5 miliar rupiah Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker, 3,5 miliar rupiah Gery Aditya Herwanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker, 3 miliar rupiah Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 3 miliar rupiah Heri Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, 1,5 miliar rupiah FH dan HR 50 juta rupiah per minggu, 2021-2024, CFH 1 unit kendaraan roda 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan tersangka lain. Nama Noel muncul setelah penyidik menangkap Irfan Bobby Mahendro, ASN Kemenaker yang disebut otak pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dari hasil pemeriksaan, Irfan menyebut Noel sebagai salah satu penerima dana. Berdasarkan informasi itu, KPK kemudian menetapkan 11 tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer. Penangkapan Noel dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025, dini hari di rumah dinasnya Pancoran, Jakarta Selatan. Penindakan ini bermula dari OTT terhadap Irfan Bobby. Menurut Setio, Irfan menyebut ada aliran dana 3 miliar dan 1 unit motor Scrambler Ducati yang diterima Noel. Keterangan ini diungkap kepada wartawan tribunnews.com Sabtu 23 Agustus 2025. Hal ini kemudian diperkuat dengan analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu membuat KPK yakin untuk menahan Noel. Dalam kasus ini, Irfan disebut sebagai aktor utama dalam keuntungan hingga 69 miliar dari total 81 miliar dana haram sejak 2019. Uang tersebut dipakai untuk gaya hidup mewah, termasuk membeli mobil dan rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebuah bangunan megah 3 lantai dengan dominasi warna putih bersih tengah berdiri gagah di tengah teduhnya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rumah yang hampir rampung direnovasi total ini bukanlah milik seorang pengusaha sukses, melainkan kediaman Irfan Bobby Mahendro, yakni seorang koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama ini menjadi buah bibir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjaringnya dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Tak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, aliran dana yang diduga mengalir ke kantongnya mencapai angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Gaya hidup mewah yang terpancar dari kediamannya seolah menjadi cerminan dari julukan tersebut. Seingat saya, banyak motor gede suka diturunin di sini pakai mobil, ungkap seorang warga sekitar kepada Tribun News Senin 25 Agustus 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan
dugaan yang menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni Immanuel Ebenezer bersama beberapa pejabat lainnya. Dalam pengembangan kasus ini muncul nama Irfan Bobby Mahendro yang dijuluki Sultan Kemenaker. Ia adalah koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 dan diduga sebagai salah satu sosok penting dalam kasus ini.